Halo, apa kabar semuanya? Selamat datang kembali ke tutorial Matplotlib bagian keempat. Pada video kali ini, saya akan memperkenalkan cara lain melakukan plotting dengan menggunakan Matplotlib. Pada tutorial sebelumnya, kita sudah bisa membuat plotting. Kita bisa membuat plot pada sebuah axis seperti ini. Kita bisa membuat lebih dari satu plot pada satu axis. Pada contoh seperti ini, kemudian kita juga sudah bisa membuat plot secara terpisah dalam satu figur, tetapi ada dua plot dengan menggunakan subplot. Ya, cara ini adalah cara yang sangat simple atau sederhana, sangat mudah sekali digunakan. Tapi cara ini tidak terlalu efektif jika kita nanti sudah berkecimpung di dalam dunia data science. Kita akan menjumpai plot-plot yang terbilang kompleks atau sangat rumit. Jika kita menggunakan cara seperti ini, kita akan menjadi kewalahan dan sangat sulit untuk melakukan plot-plot yang kompleks. Untuk itu, kita akan mencontoh cara yang diterapkan oleh para data scientist pada umumnya, bukan cara yang digunakan oleh para programmer yang bukan dari data scientist. Oke, sekarang kita langsung saja ke tutorialnya. Sekarang kita buat file baru, notebook baru. Oke, saya menggunakan PyLab. Jika Anda ingin menggunakan PyLab seperti ini, silakan ketik di browser PyLab online atau online PyLab ataupun Jupyter Notebook. Nanti bisa dipilih PyLab ataupun Jupyter Notebook Classic. Oke. Nah, sekarang seperti biasa kita akan mengimport beberapa modul yang akan kita gunakan. Import numpy snp, import matplotlib.pyplot.splt. Oke, itu adalah dua modul yang kita gunakan. Kemudian kita sajikan data x dan y. X np.linspace dari 0, mungkin dari min 2 sampai 2, kemudian dibagi 1000. Kemudian data y kita sama dengan np.cost, nilai cost dari tiap-tiap nilai x, kita kalikan dengan nilai np.xpx atau nilai Euler-nya dari tiap-tiap nilai x. Kemudian y2 np.sinx dikalikan dengan np.xpx. Oke. Itu adalah data yang akan kita plot, yaitu x, y dan x, y2. Oke. Kalau pada cara sebelumnya kita melakukan plotting dengan cara seperti ini ya, plt.plot x, y, kemudian ya, ini dia hasilnya. Oke. Kemudian kita plot lagi plt.plot x, y2 ya. Ya, ini adalah cara yang biasa kita lakukan seperti pada tutorial sebelumnya. Sangat simpel dan sangat mudah. Ya, tapi tidak terlalu efektif ketika kita sudah menjumpai plotting yang kompleks dan rumit. Ya. Jadi kita tidak akan menggunakan cara seperti ini lagi. Oke, kita hapus dulu ini. Kita akan menggunakan cara yang digunakan oleh para data scientist, pada umumnya, yaitu dengan menggunakan atau membuat figur, kemudian pada figur tersebut kita tambah axis. Nah, pada axis itulah kita membuat plot kita, ya. Bisa axisnya kita tambah lebih dari satu, misalnya 2, 3, dan 4, dan sebanyak yang kita inginkan. Oke, caranya pertama kita buat sebuah figur, misalnya kita beri nama fig sama dengan plt.figure. Oke. Nah, dalam kurung itu kita beri
ukuran dari figurnya. Ukurannya itu biasa dalam inci ya, yaitu fixed size, itu sama dengan, kemudian kita beri tupel, yaitu lebar dan tinggi, misalnya 8 inci dan 2 atau 3, oke. 8 kali 3 ya. Kemudian kita beri warna face colornya atau warna surface-nya, misalnya warna ini E9, F3 dan FF, oke. Nah, setelah kita buat figur seperti itu, baru kita tambah axis pada figur. Misalnya kita buat variabel x sama dengan fig.add axis ya. Itu caranya, fig.add axis. Nah, di dalam kurung itu kita beri koordinat dari axis kita yang terdapat pada figur yang baru kita ciptakan di atas. Untuk koordinat x-nya misalnya 0,1, kita beri koordinat y-nya misalnya 0,1 juga. Kemudian kita beri width atau lebar, yaitu 0,8 dari lebar figurnya. Begitu juga dengan tingginya itu 0,8. Oke. Sekarang kita lihat bagaimana hasil yang kita buat. Nah, ini dia yang berwarna di luar di pinggirnya itu adalah figur kita ya. Kemudian yang berwarna putih di dalam itu adalah axis yang kita buat ya. Nah, dalam axis inilah kita akan memplot data x dan data y kita. Oke. Sekarang kita mulai memplot. Untuk memplotnya kita ketik x.plot ya. Kemudian kita masukkan x, y. Kita beri warna C sama dengan misalnya kuning ya. Kemudian kita plot lagi x.plot x, y2. Warnanya misalnya cyan ya. Oke. Sekarang kita lihat. Nah, ini dia hasil plot yang kita buat dengan menggunakan figur dan axis yang kita tambahkan pada figur. Oke. Ini adalah cara yang digunakan oleh para saintis. Walaupun agak panjang caranya, tidak seperti cara yang sederhana tadi, tapi cara ini sangat efektif nanti ketika kita sampai pada plotting yang lebih kompleks dan rumit. Oke. Kemudian untuk menambah legend, kita ketik saja x.legend ya. Untuk menambah legend kita harus memberi label pada plot kita. Label yang ini sama dengan yaitu x kali cos x kali xpx ya. Jadi kita ketik cos x kali xpx. Kita copy saja yang ini. Copy, kemudian kita letakkan pada plot yang kedua, yaitu kita ganti saja cosnya menjadi sin ya. Oke, nah itu legend atau keterangan dari garis ya. Oke. Sebenarnya label dari legend kita ini bisa kita buat menjadi mathematical expression atau simbol matematika yang asli ya. Kalau yang seperti ini adalah teks biasa, bukan simbol dari matematika. Sekarang kita ganti menjadi simbol matematika. Caranya kita beri huruf R di sini. Kemudian kita beri lambang dolar. Oke. Kemudian kita tutup dengan lambang dolar. Sekarang kalau kita enter, kita lihat legend yang berwarna kuning itu sudah bercetak miring seperti itu. Itu tandanya sudah menjadi simbol matematika ya. Berbeda dengan legend yang di bawah yang berwarna cyan, itu masih tegak ya hurufnya.
itu merupakan teks biasa, bukan lambang matematika. Lambang matematika ini bisa mempermudah kita membaca lambang matematika nanti. Misalnya pada X kuadrat, itu bukan lagi X bintang-bintang kuadrat, atau X tanda panah ke atas, kemudian huruf 2, tapi benar-benar X pangkat 2. Itu adalah kelebihan dari mathematical expression ya. Oke, sekarang kita rubah juga yang di bawahnya menjadi R tanda dolar dan ditutup dengan tanda dolar. Oke, kita enter dan kita lihat hasilnya. Nah, itu dia hasilnya. Kemudian kita beri grade ax.grade true. Oke. Nah, oke, bisa kita gunakan di sini style plt.style.use misalnya ggplot ya. Oke. Nah, sekarang mungkin kurang bagus, kita gunakan fast. Kira-kira sama ya. Atau tidak kita gunakan stylenya. Stylenya masih terpakai. Oke, tapi tidak masalah. Sudah terlihat sangat menarik. Mungkin kita ganti warna dari cyannya menjadi magenta ya. Oke, ini baru terlihat cocok ya dengan stylenya. Oke, itulah cara lain untuk membuat plot dalam Matplotlib, yaitu cara yang digunakan oleh para data scientist ya. Nah, ini adalah cara membuat dua plot dalam satu figur ya. Bagaimana cara kita membuat plot yang terpisah dalam satu figur ya. Seperti pada tutorial sebelumnya, kita bisa membuat plot secara terpisah dengan memberi atau membuat subplot pada masing-masing plotnya. Oke. Nah, sekarang cara membuatnya dengan menggunakan figur hampir sama, tapi cara ungkapannya yang berbeda. Yang pertama, kita masih harus membuat figur ya. Caranya kita buat seperti ini, fig axis sama dengan plt.subplots ya. Jangan lupa s-nya ya. Setelah itu kita beri berapa jumlah baris subplot yang kita inginkan. Misalnya 1 baris, kemudian kolomnya 2 ya. Karena kita punya 2 plot, jadi kita buat 2 kolom. Oke, setelah itu baru kita beri ukuran dari figur kita, fig size sama dengan misalnya 8,3, masih 8,3 ya. Kemudian warna face color sama dengan warna yang di atas, yaitu E9, F3, dan FF. Oke. Nah, setelah kita enter, kita sudah memiliki plot atau subplot kosong seperti ini ya. Axis kosong. Nah, bagaimana cara kita memplot data kita ke dalam axis yang kosong tersebut? Caranya kita memplot pada masing-masing axis, yaitu axis 1 dan axis 2. Axis kita ini terdiri dari tupel, ya, dua subplot dalam bentuk tupel. Makanya kita lakukan seperti ini. AX, misalnya AX1 sama dengan axis 0 ya.
Berarti kita ambil elemen 0 dari tupel kita. Kemudian AX2 sama dengan axis 1. Oke. Nah, baru kita mulai memplot AX1 dot plot X, Y, ya. Warnanya sama dengan apa tadi? Magenta, ya. Oke. Kemudian AX2 dot plot X, Y2, warnanya sama dengan yellow. Ya. Oke. Nah, sekarang kita sudah berhasil membuat dua plot yang terpisah dalam satu figur. Oke. Sama dengan tutorial sebelumnya, tapi cara ini adalah cara yang lebih efektif, ya. Oke. Sekarang kita beri legend pada masing-masing, mungkin kita beri title saja, ya. Title pada masing-masing plot, karena tiap plot cuma terdiri dari satu garis, satu line. Jadi tidak membutuhkan legend, ya. Oke. Sekarang kita buat AX1 dot set title. Titlenya mungkin kita copy saja yang di atas, yang ini. Oke. Kemudian begitu juga X2-nya, AX2-nya set title. Kemudian kita paste lagi, kemudian kita ganti ini. Enter. Oke. Ternyata ada yang salah. Oh. Ternyata salah tulisan. Oke. Oke, nah sekarang kita sudah berhasil membuat subplot, ya. Oke, teman-teman semua, saya kira cukup di sini dulu pada tutorial kali ini. Kita akan lanjutkan pada tutorial berikutnya.